Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Pada kesempatan ini, mari saya mengajak kita sekalian, orang Kristen di mana saja yang mungkin bertanya-tanya, apakah di gereja Katolik ada perpuluhan? Orang Katolik langsung menjawab, oh sonde, ketong ada perpuluhan, ketong itu son pakai. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar. Ya. Kita belajar tentang konsep persepuluhan dalam gereja Katolik dan bagaimana dukungan finansial gereja Katolik di Indonesia. Menarik bukan? Ayo korupsi rame-rame yuk. Jadi saudaraku, persepuluhan ini adalah praktek memberikan 1/10, 1/10 atau 10% dari pendapatan kepada gereja atau keperluan amal. That's it. Memberikan 1/10 dari pendapatan kepada gereja atau untuk keperluan amal. Nah, kata persepuluhan ini dalam bahasa Inggris itu dari kata tithe, tithing, T-I-T-E-T-H-E. To tithe itu dari Anglo-Saxon kuno, teote, yang just 1/10, the 10 part, begitu. Atau kalau Merriam-Webster Dictionary mendefinisikannya sebagai berikut. To tithe, bagaimana pronunciasinya ya? To tithe itu a 10th part of something paid as a voluntary contribution or as a tax, especially for the support of a religious establishment. Kira-kiranya 1/10 dari sesuatu yang dibayar sebagai sumbangan sukarela atau sebagai pajak, khususnya untuk mendukung manajemen keagamaan, untuk mendukung religious establishment, penegakan keagamaan, untuk mendukung jalannya acara keagamaan, kegiatan keagamaan, begitu ya. Jadi meskipun sering dikaitkan dengan ajaran Alkitab dan sejarah gereja, penerapannya dalam gereja Katolik di Indonesia khususnya tidak bersifat wajib. Kita bicara dalam konteks Indonesia ya, supaya jangan terlalu luas. Karena Konferensi Wali Gereja Indonesia bertanggung jawab. Sebaliknya, umat Katolik didorong untuk mendukung gereja berdasarkan kemampuan dan keikhlasan. Ikhlasnya hati, kemampuan dan keikhlasan. Ada yang mampu tapi tidak ikhlas, ada yang ikhlas tapi tidak mampu. So what happened? Apalagi sekarang kan APP kan, aksi pasca pembangunan. Ya kasih uang dong, ayo kasih gift. Jadi umat Katolik didorong untuk mendukung gereja berdasarkan kemampuan dan keikhlasan. Ada yang mampu, menurut saya ada yang mampu tapi tidak ikhlas, ada yang ikhlas tapi tidak mampu. Ya. Kita akan membahas konsep persepuluhan prakteknya di Indonesia serta bagaimana gereja lokal, misalnya gereja Keuskupan Agung Kupang, memperoleh dukungan finansial setelah kepergian para misionaris asing. Oke. Nah, mari kita lihat sejarah dan makna persepuluhan. Dalam Perjanjian Lama, persepuluhan merupakan bagian dari hukum Taurat yang mengatur pemberian 1/10 dari hasil panen dan ternak kepada Tuhan. Persepuluhan juga ditemukan dalam berbagai budaya kuno sebagai bentuk penghormatan kepada dewa atau pajak kepada penguasa. So, kalau bilang Katolik banyak mengambil tradisi pagan, ya perhatikan bahwa persepuluhan juga adalah tradisi pagan ya. Don't get me wrong. Gitu. Ya, misalnya di kebudayaan mana sih yang lebih jelas, kebudayaan yang juga menerapkan persepuluhan ya. Dari mana? Ya pokoknya adalah kebudayaan lain seperti kebudayaan Yunani, Roma, Lydia, Arabia, Babylon, dan Persia. Mereka juga menerapkan perpuluhan. Jadi perpuluhan ini bukan
soal struktura ya, perpuluhan bukan soal struktura. Perpuluhan itu tradisi pagan kalau mau berinsult dan lihat tentang tradisi pagan. Ya. Oke, jadi dalam perjanjian baru, Yesus dan para rasul itu menekankan pentingnya memberi dengan sukarela tanpa presentasi tertentu. Jadi sudah kelihatan perjanjian lama, ada Melkisedek yang kita lihat ada misalnya di awal dan kejadian bab 14 ya. Kejadian bab 14 di mana Genesis 14 Melkisedek raja dan imam itu memberikan persembahan roti dan anggur untuk bersyukur kepada kemenangan Abraham ya. Juga misalnya muncul dalam Levitikus 23 ayat 30-33, lalu Deuteronomi Ulangan 12-17, 14-20-29. Jadi memberikan persepuluhan itu sesuatu yang tercatat dengan rapi dalam perjanjian lama ya. Akan tetapi segalanya berubah ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, ketika Yesus dan para rasul menekankan pentingnya memberi dengan sukarela tanpa presentasi tertentu ya, itu paling penting. Nah, dalam sejarah gereja ini penting untuk kita catat ya orang-orang Katolik, jadi jangan terlalu teriak kepada pendeta-pendeta yang meneriakan perpuluhan. Praktik persepuluhan mulai diberlakukan secara formal di beberapa wilayah Eropa pada abad ke-6 ya. Konsili Tours tahun 587 Masehi dan Konsili Macon 585 di Prancis itu menetapkan persepuluhan sebagai kewajiban bagi umat untuk mendukung gereja. Jadi gereja Katolik juga pernah menetapkan kita harus berpuluhan dalam konsili loh. Nah, selama abad pertengahan persepuluhan itu menjadi praktik yang diterapkan di banyak negara di Eropa dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan gereja, termasuk pemeliharaan bangunan, kesejahteraan para imam, termasuk saya kalau waktu itu saya di situ saya dapat perpuluhan loh, dan bantuan kepada kaum miskin, begitu. Nah, pada masa reformasi Protestan yaitu abad ke-16, sistem persepuluhan itu mengalami perubahan besar. Di negara-negara yang menjadi Protestan, persepuluhan tetap dipertahankan sebagai bentuk pajak gerejawi yang dikelola oleh negara. Ya. Sementara itu, di wilayah Katolik, praktik ini semakin fleksibel dan bergantung pada kebijakan gereja setempat. Nah, itu mulai dari situ mungkin nampaknya kenapa sekarang Protestan kayaknya identik dengan perpuluhan. Ya. Setelah Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, banyak negara Eropa menghapus persepuluhan wajib dan menggantinya dengan sistem sumbangan sukarela. Ya, sumbangan sukarela. Nah, dalam gereja Katolik modern, ya, yang sesudah Revolusi Prancis itu ada yang tetap semacam opsional. Ada gereja lokal yang menetapkan kita wajib perpuluhan. Ada yang menetapkan pokoknya sukarela, lebih dari perpuluhan lebih baik, lebih dari 10% bahkan lebih baik lagi. Ya kan? Nah, dalam gereja Katolik modern, terutama sesudah Konsili Vatikan kedua pada tahun 1926 sampai 1965, gereja menekankan bahwa dukungan terhadap gereja bukan lagi dalam bentuk persepuluhan wajib, melainkan dalam bentuk persembahan sukarela sesuai kemampuan umat. Jadi sudah ada dua hal yang penting di sini ya. Persepuluhan wajib, yang artinya I don't care who you are. Intinya 10% dari pendapatan kamu harus masuk ke gereja maksudnya. Oke, tetapi ditekankan bentuk persembahan sukarela sesuai kemampuan umat, mampu dan ikhlas. Prinsip ini diterapkan di seluruh dunia, ya Konsili Vatikan kedua, termasuk di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, di mana ada gereja-gereja Katolik Indonesia yang bernaung di bawah Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Nah, bagaimana dengan persepuluhan dalam gereja-gereja Katolik di Indonesia? Gereja Keuskupan Agung Kupang misalnya. Gereja Katolik di Indonesia tidak mewajibkan persepuluhan. KWI misalnya tidak wajibkan. Tidak ada hukum wajib dari KWI bahwa tiap gereja Keuskupan Agung Kupang harus bayar persepuluhan, tidak ada.
Katekismus Gereja Katolik misalnya nomor 2043 menegaskan bahwa umat memiliki kewajiban untuk mendukung gereja, ya, tetapi tidak dalam bentuk persentase tetap. Penting dicatat ya saudara-saudaraku, 5 perintah gereja versi KWI kita tidak memasukkan ini, tidak memasukkan hal ini. Padahal di Amerika atau perintah gereja yang lebih universal, itu termasuk perintah itu memberi sumbangan kepada manajemen gereja, wajib memberi sumbangan untuk mengelola manajemen gereja, ya. 5 perintah gereja kan, ya. Tapi sebenarnya ada 7 perintah gereja, 2-nya tidak dipakai di KWI. I don't know why, nanti kita cek. Salah satu perintahnya adalah wajib mendukung gereja dalam bentuk sumbangan, seikhlasnya dan semampunya. Jadi umat beriman sebagaimana dicatat oleh Katekismus Gereja Katolik nomor 2043, paragraf ketiga kalau tidak salah saya cek. Yang pertama tentang liturgi, yang kedua tentang puasa, yang ketiga ini tentang sumbangan. Umat beriman juga berkewajiban menyumbang untuk kebutuhan material gereja sesuai dengan kemampuannya. Nah, bukan cuma dalam Katekismus Gereja Katolik, tetapi juga diatur dalam hukum gereja, Codex Iuris Canonici atau Kitab Hukum Kanonik, Kanon 222. Hafal ya, kalau besok-besok pitagi sumbangan, ketua-ketua KUB yang mau pitagi sumbangan di umat, pakai hafal Kanon 222. Mudah dihafal bukan? Kanon 222 itu artikel 1 mengatakan seperti ini. Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan, dan amal kasih, serta sustensi yang wajar para pelayan. Sustensi maksudnya keberlangsungan hidup. Ya. Saya ulang ya, ketua-ketua KUB yang mau tagih iuran di anggota KUB, ingat Kanon 222, artikel 1. Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan, dan amal kasih, serta sustensi yang wajar para pelayan. Itu artikel pertama. Artikel kedua dari Kanon 222, mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Ya. Dengan tahu ini maka umat, kalau ketua KUB atau bendahara KUB datang tagih iuran, tolong. Jadi gereja lebih menekankan pemberian yang sukarela dan didasarkan pada keikhlasan umat. Oke. Nah, bagaimana dengan praktik persepuluhan pada masa kolonial Belanda? Ya, beberapa maksudnya saya mau mencoba mengadres ini. Karena beberapa orang tua di kampung misalnya, dulu KS Muti, orang Timur dengan KS Muti, misionaris nasional Belanda, dulu KS Muti tidak minta kami terlalu uang, malah dong kasih kami uang, kasih kami susu, roti, apalagi gula-gula untuk anak-anak. Sekarang pastor-pastor datang justru minta kami uang. Oke. Praktik persepuluhan pada masa kolonial Belanda, VOC, Hindia Belanda, dan masa-masa awal kemerdekaan. Selama masa kolonial Belanda, terutama di bawah kekuasaan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, saya masih hafal pelajaran sejarah SMP, Verenigde Oost-Indische Compagnie, gereja Katolik mengalami penindasan dan tidak menerima dukungan resmi dari pemerintah VOC maksudnya. Gereja Protestan yang didukung oleh pemerintah kolonial terkadang menerima dana dari pajak gerejawi. Gereja VOC punya pemerintah Belanda. Setelah VOC bubar dan Belanda mengambil alih, maksudnya kerajaan Belanda mengambil alih secara langsung negara Nusantara ini, yang kemudian menjadi Hindia Belanda, kebebasan beragama meningkat, tetapi tidak ada kewajiban persepuluhan bagi umat Katolik. Ya, jadi VOC mulanya sedikit merepresi orang Katolik dan mendukung Protestan karena kesepakatan perjanjian Westphalen. Kemudian ketika kerajaan Belanda mengambil alih dari tangan VOC karena VOC yang bangkrut, kebebasan beragama mulai muncul
Belanda sendiri yang mendukung misionaris, kegiatan misionaris Indonesia. Jadi misionaris Portugis yang sudah pergi digantikan oleh misionaris Belanda. Dan saya masih dapat misalnya Pater Cornelis Willem Koy SPD di Paroki Arios Niki. Nah, jadi tapi saat itu tidak ada kewajiban perpuluhan bagi umat Katolik dan kerajaan Belanda masih tetap mendukung sustensi dari para pelayan. Ya, berdasarkan kata-kata dari kanon tadi, sustensi keberlangsungan hidup para pelayan, termasuk para imam. Ini saya Pater Koy dapat bantuan terus dari Belanda saat itu. Sini ada yang kenal Pater Koy? Orang Soe atau Niki pasti tahu. Nah, bagaimana dengan dukungan finansial bagi misionaris di Indonesia? Para misionaris Portugis dan Belanda mendapatkan dukungan finansial dari berbagai sumber saat itu. Kenapa misalnya Pater Koy bisa kasih kami susu banyak-banyak? Satu, misionaris Portugis itu didukung oleh sistem padroado real. Padroado real, bahasa Portugis artinya patronage kerajaan, perwalian kerajaan, padroado real, di mana Raja Portugal menyediakan dana untuk misi Katolik. Kemudian misionaris Belanda beberapa menerima bantuan dari pemerintah kolonial, organisasi misionaris yang banyak di Belanda. Dulu SPD itu mulai didirikan sebagai itu serikat organisasi misionaris, maksudnya kumpul dana supaya bisa menghidupi orang. Dan sumbangan dari gereja di Eropa itu banyak sumbang orang Indonesia, baik yang Protestan maupun yang Katolik saat itu. Kalau kita bicara Protestan tradisional seperti GMIP kalau di NTT, atau GPM kalau di Maluku, atau GPIB di bagian Indonesia bagian barat, atau GMIM di Manado. Nah, yang ketiga juga dari kegiatan sosial, para misionaris juga mendirikan sekolah dan rumah sakit yang mendapat dukungan dari komunitas tempat dan kadang dari perusahaan swasta. Nah, bagaimana dengan dukungan finansial gereja lokal setelah misionaris pergi? Susah sudah datang, orang Kupang bilang. Wow, setelah para misionaris asing meninggalkan Indonesia, gereja lokal harus mengelola keuangannya sendiri. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain, pertama, pengembangan kepemimpinan lokal. Gereja melatih pemimpin pribumi untuk menggantikan peran misionaris. Yang kedua, kontekstualisasi ajaran dan praktik gereja. Gereja menyesuaikan ajaran dan liturgi agar lebih relevan dengan budaya setempat. Inkulturasi. Supaya orang merasa bahwa lei hitikle, kalau orang Dawan bilang, inilah gereja kita, bukan gerejanya orang Barat, KS Muti yang datang lalu kita dipaksa untuk itu, mereka kita diberi sesuatu, diiming-imingi sesuatu. Tapi masyarakat kita saat itu diajar dengan kontekstualisasi ajaran dan praktik gereja, sehingga ajaran dan iman Kristiani tidak dianggap sebagai sesuatu yang asing. Yang ketiga, menyangkut kemandirian finansial, gereja mengandalkan persembahan umat. Gereja mengandalkan persembahan umat, donasi dan usaha mandiri seperti kooperasi. Kemudian ada pelayanan sosial dan pendidikan. Gereja lokal meneruskan tradisi mendirikan sekolah dan layanan kesehatan, rumah sakit, sekolah-sekolah untuk mendukung komunitasnya. Jadi dirikan juga organisasi supaya anaknya komunitas yang ini jangan terlalu pokoknya mendukung komunitas, maksudnya didirikan sekolah. Misalnya dulu ketika Keuskupan Kupang terbentuk, didirikan langsung sekolah-sekolah Yeswari di pedalaman timur, Pulau Timur. Untuk mendukung komunitas ini kan harus diberantas buta huruf. Itu kan buta huruf masih banyak, jadi masih ada program PBH, pemberantasan buta huruf. Ya, jadi itu tentang pelayanan sosial dan pendidikan. Kemudian bagaimana dengan sumber dukungan finansial gereja lokal di Indonesia sekarang ini? Gereja-gereja lokal, misalnya Keuskupan Agung Kupang, gereja saya, mendapatkan dana dari berbagai sumber, antara lain persembahan umat, melalui persembahan mingguan, persembahan syukur, dan persembahan khusus. Apa saja? Ya, itu sukarela umat. Ada yang mampu, sangat mampu, dan sangat sukarela. Ada yang sangat mampu,
sedikit sukarela. Ada yang sangat mampu, sama sekali tidak sukarela. Begitu. Kemudian ada persepuluhan yang opsional. Ya, ini gereja Katolik hampir meninggalkan hitungan persepuluhan. Bukan hampir. Gereja Katolik sama sekali tidak menggunakan sistem perhitungan persepuluhan lagi. Beberapa gereja Protestan terus menerapkan persepuluhan sebagai sumber dana. Maka ini menjadi sumber bulian dari orang-orang Katolik terhadap teman-teman kita yang Protestan. Karena mereka menggantungkan menggantung sumber dananya dari persepuluhan. Untuk gereja Katolik tidak lagi. Donasi dan sumbangan lainnya dari individu atau organisasi yang mendukung kegiatan gereja. Kemudian ada kegiatan usaha. Beberapa gereja mengembangkan bisnis kecil untuk membantu operasional mereka. Jadi jangan teriak-teriak, oh itu pastor bisnis terus. Bisnis kecil untuk membantu operasional mereka. Bisnis sesuai dengan hukum bisnis dan ya demi bonum comune itu pasti diizinkan. Ada diatur oleh kitab hukum kanonik. Jadi jangan langsung serta-merta tantrum kalau lihat pastor ada sedikit urus bisnis kecil-kecilan. Gitu ya teman-teman yang Katolik di sini. Yang Protestan I don't know. Kemudian kemitraan dengan lembaga Kristen lainnya, Departemen Agama atau apalah begitu. Gereja bekerja sama dengan lembaga lain dalam program sosial dan ekonomi. LSM apalah yang cocok dengan nilai-nilai kekristenan, misalnya CRS, apa itu refuge itu dulu dari Jesuit dan seterusnya. Ya, jadi kesimpulannya saudara-saudariku tentang perpuluhan, meskipun persepuluhan itu bukan kewajiban dalam gereja Katolik, terutama gereja Katolik di Indonesia, umat tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung gereja secara finansial. Setelah para misionaris asing pergi, gereja-gereja lokal berupaya untuk mandiri dengan mengembangkan kepemimpinan lokal, menyesuaikan ajaran dengan budaya setempat, dan mengelola keuangan dengan transparan. Ingat ya, dengan transparan. Saya tertawa saja kamu tafsirkan sendiri. Dengan sistem pendanaan yang fleksibel dan berbasis kontribusi sukarela, gereja tetap mampu menjalankan misinya di tengah masyarakat Indonesia. Good job. Perpuluhan yang tidak dipakai lagi. Ya. Jadi umat-umat yang rajin dan sukarela menyumbang, terima kasih. Jadi untuk menutupnya begini saudara-saudaraku, meskipun gereja mengajarkan bahwa memberikan beberapa bentuk materi kepada gereja adalah wajib bagi semua orang dewasa Katolik yang mampu melakukannya, gereja tidak menentukan berapa persen dari pendapatan seseorang yang harus diberikan. Jadi ingat, persepuluhan adalah kewajiban perjanjian lama yang diwajibkan pada orang Yahudi di bawah hukum Musa. Orang-orang Kristen dibebaskan dari kewajiban persepuluhan 10% dari pendapatan mereka, tetapi tidak dari kewajiban untuk membantu gereja. Jadi, ya, dari perspektif Katolik, kita orang Kristen dibebaskan dari kewajiban persepuluhan, kewajiban memberi 10% dari pendapat kita. Tetapi bukan bebas dari kewajiban untuk membantu gereja. Ya. Jadi kunci untuk memahami bagaimana Tuhan ingin kita memberi kepada gereja ditemukan dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama minggu, masing-masing dari kamu harus menyisihkan apapun yang kamu mampu. Sisihkan. Dan dalam 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 8, ini terjemahan harfiah ya. Jadi saya pikir perlu untuk mendorong saudara-saudara untuk pergi ke depan maju dan mengatur terlebih dahulu untuk hadiah yang Anda janjikan itu sumbangan, sehingga dengan cara ini dapat siap sebagai persembahan yang berlimpah dan bukan sebagai peruntukan. Tujuan persembahan sih, bukan dengan maksud tertentu. Pertimbangkan ini, siapapun yang menabur dengan hemat juga akan menuai dengan hemat, dan siapapun yang menabur dengan banyak juga akan menuai dengan banyak. Mungkin hemat di sini lebih cocok terjemahkannya sedikit. Kalau saya baca, saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Ya, oke sudah.
Masing-masing harus melakukan apa yang telah ditentukan tanpa kesedihan atau paksaan, karena Tuhan mengasihi pemberi yang ceria. Selain itu, Tuhan mampu membuat setiap kasih karunia berlimpah bagimu, sehingga dalam segala hal selalu memiliki semua yang engkau butuhkan. Engkau dapat memiliki kelimpahan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jangan ditafsirkan sebagai the gospel of prosperity, ya. Jangan berpandangan materialistik, lalu melihat bahwa ukuran kekayaan kita adalah kertas lakmus untuk berkat Tuhan bagi kita. Tidak juga. Maksudnya semakin banyak kamu memiliki harta, itu artinya semakin kamu diberkati Tuhan. No, bukan seperti itu. Nah, saudara-saudariku, menutup pertemuan kita dengan kata lain, Tuhan tidak menuntut jumlah uang yang tetap dari kita. Dia ingin kita memberi dari hati. Jika orang dipaksa oleh gereja untuk memberikan presentasi tertentu dari pendapatan mereka, itu adalah pemerasan. Camkan. Kalau dipaksa untuk memberikan presentasi tertentu, itu namanya pemerasan. Ya. Tidak tergantung dari orang nyaman dengan pemerasan itu atau tidak. Pemerasan tetap pemerasan, ya. Ingat. Jangan karena orang nyaman dengan pemerasan itu kamu bilang oke, gas. Gitu. Jadi jika mereka memberi dengan bebas dan ceria, ya ceria ini kata bahasa Indonesia jarang kita gunakannya. Jika mereka memberi dengan bebas dan ceria, seberapa jumlah yang mereka mampu, itulah persembahan yang sesungguhnya. Gift, begitu, gift, hadiah. Jadi persembahan lebih diutamakan daripada atau bahkan persepuluhan tinggalkan. Persembahan gaskan. Sampai jumpa lagi di The Jungle of Protestantism berikutnya.